Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu binatang mamalia, yaitu anjing laut. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, nama saya Hazil Israeli dari jurusan Sistem Informasi. Halo, nama saya Immanuel Afrisatosa dari jurusan Sistem Informasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roza Nova Zafran, mahasiswa dari BINUS University, jurusan Sistem Informasi. Untuk definisi anjing laut itu adalah mamalia besar dari ordo Carnivora yang hidup di daerah dingin. Nah, pada awalnya anjing laut itu termasuk ke dalam subordo Caniformia bersama famili Odobinae atau beruang laut dan walrus, Otaridae atau singa laut, dan Phocidae. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan melihat taksonomi dari anjing laut. Taksonomi dalam makhluk hidup itu terdiri dari kerajaan atau kingdom, filum, kelas, dan ordo. Untuk anjing laut ini, kerajaannya tergolong dalam animalia atau hewan-hewan. Lalu, filumnya termasuk dalam chordata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Lalu, untuk kelasnya, anjing laut tergolong dalam hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Nah, untuk ordonya, anjing laut termasuk dalam karnivora atau hewan yang pemakan daging. Ciri-ciri dari anjing laut adalah bertubuh licin, tubuhnya cukup besar, tinggal di habitat akuatik, kaki depan berukuran besar dan berbentuk sirip, hewan karnivora, dan biasanya memakan ikan, cumi, dan hewan laut lainnya. Banyak orang masih mengira bahwa anjing laut itu sama dengan singa laut, padahal mereka itu berbeda. Nah, perbedaan anjing laut dengan singa laut adalah pertama di tempat beradaptasinya. Nah, untuk anjing laut itu mereka tinggal cenderung di laut, sedangkan singa laut itu lebih ke daratan. Nah, perbedaan yang kedua yaitu penutup telinganya. Nah, untuk anjing laut itu tidak memiliki penutup telinga yang terlihat. Nah, sebaliknya mereka memiliki dua lubang di sisi kepala mereka. Nah, untuk perbedaan selanjutnya itu ukuran sirip. Nah, untuk anjing laut, siripnya itu lebih pendek dibandingkan singa laut. Nah, cakar anjing laut juga lebih pendek dan dikelilingi oleh kulit yang tidak berbulu. Nah, sedangkan singa laut memiliki cakar panjang di sirip depannya dengan jumbai bulu. Nah, untuk perilaku sosial mereka juga berbeda. Singa laut lebih suka berkumpul dengan koloninya. Nah, sedangkan anjing laut itu lebih suka sendiri dan berburu sendiri. Nah, maka anjing laut akan datang ke darat setahun sekali untuk kawin. Nah, untuk perbedaan terakhirnya yaitu di suara. Nah, anjing laut itu memakan suara ukuran yang lembut, terkadang ditekankan dengan menampar air. Tetapi mereka cukup tenang. Nah, sedangkan singa laut membuat suara gonggongan keras untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya, adik-adik, kalau mau lihat anjing laut, bisa nih lihat di habitat ini. Jadi, anjing laut itu sering ditemukan di singkapan berbatu. Beberapa tempat yang lebih terkenal untuk melihat anjing laut adalah Seal Rocks, yang bertepatan di New South Wales, Australia, lalu berada di Pulau Phillip di Victoria, dan adik-adik juga bisa melihat anjing laut di sepanjang pantai selatan Pulau Tasmania. Cara berkembang biak anjing laut. Anjing laut adalah hewan mamalia atau hewan menyusui, dan seperti kebanyakan mamalia, berkembang biak dengan beranak secara melahirkan atau vivipar. Ketika musim kawin, anjing laut akan berkumpul di pesisir pantai perkembangbiakan. Pejantan akan mulai saling berebut betina untuk kawin dengan menunjukkan agresi dan menarik perhatian para betina. Sementara anjing laut betina akan mengembangkan sel telur di dalam rahim dan akan menghasilkan lebih banyak hormon untuk menarik jantan yang ada di sekitarnya. Anjing laut jantan dominan akan dapat kawin berkembang biak dengan betina. Pejantan ini tidak kawin hanya dengan satu betina saja, namun dengan sebanyak mungkin betina. Setelah kawin diperlukan waktu hingga 9 bulan hingga anak anjing laut dilahirkan. Ketika anak anjing laut akan lahir, betina akan kembali ke tempat berkembang biak untuk melahirkan. Anak-anak anjing laut diberi susu dari tubuh induknya selama bulan pertama kehidupan. Susu ini sangat kaya lemak sehingga anak-anak anjing laut dapat menumbuhkan lapisan lemak yang mereka butuhkan agar tetap hangat. Anak anjing laut juga akan terus dirawat hingga dapat mencari ikan sendiri di laut. Jadi, anjing laut itu memiliki banyak jenisnya. Nah, salah satunya itu adalah anjing laut abu-abu. Nah, anjing laut abu-abu ini berhabitat di pantai Atlantik Utara. Nah, jenis anjing laut ini tergolong jenis anjing laut yang berukuran besar, yaitu berukuran 2,5 meter hingga 3,3 meter untuk yang jantan.
Nah, untuk yang betina itu bisa sampai 1,5 meter hingga 2 meter. Nah, untuk jenis anjing laut ini, mereka biasanya makan belut, lobster, ikan herring, dan lain-lain. Nah, anak dari jenis anjing laut ini berbulu putih halus. Dan anak dari anjing laut jenis ini sangat cepat gemuk karena kandungan lemak yang sangat banyak dari susu induk mereka. Nah, setelah anjing laut abu-abu, ada juga anjing laut harpa. Anjing laut harpa adalah spesies anjing laut yang berhabitat di Samudra Atlantik dan Samudra Arktik. Nah, untuk spesies anjing laut ini bisa tumbuh hingga sekitar 2 meter dengan berat 130 kg. Yang unik dari spesies ini adalah fisiknya akan selalu berubah sepanjang hidupnya. Saat baru lahir, spesies ini berbulu putih. Nah, itu kayak di gambar ya. Kayak berbulunya putih gitu. Nah, pas mereka makin tumbuh, makin tua, itu bulu-bulunya akan menjadi semakin abu-abu. Terus juga ada tumbuh bintik-bintik hitam di sekujur tubuhnya. Nah, makanan dari anjing laut spesies harpa ini itu adalah ikan-ikan kecil dan udang-udang. Nah, lalu anjing laut harpa juga dapat menyelam hingga 15 menit untuk mencari makan adik-adik. Anjing laut berjenggot. Anjing laut berjenggot mendapatkan namanya dari kumis berwarna putih yang panjang yang terdapat pada mukanya. Kegunaan dari kumis ini adalah untuk mencari makanan pada dasar laut. Spesies anjing laut ini berhabitat pada Circumpolar Arktik dan perairan subarktik yang cukup dangkal. Spesies anjing laut ini adalah spesies anjing laut terbesar yang ada di Arktik. Mereka bisa tumbuh hingga 8 kaki dan hingga 800 pounds. Mereka biasanya memiliki bulu yang sedikit kecoklatan dan berbadan besar. Spesies anjing laut ini biasanya memakan udang, kepiting, kerang, dan ikan. Untuk jenis anjing laut berikutnya yaitu anjing laut Galapagos atau dikenal dengan nama Artocephalus galapagoensis. Nah, anjing laut Galapagos ini adalah termasuk anjing laut yang terkecil yang tinggal di Pulau Galapagos. Nah, mereka dilahirkan dengan mantel natal hitam yang akan mereka ganti menjadi mantel coklat yang lebih terang setelah mereka menjadi dewasa. Nah, dari semua anjing laut, perbedaan anjing laut betina dengan yang jantan tidak jauh berbeda. Untuk ukuran jantan bisa sampai 2 kali lipat betina dan 1 sampai 1,3 kali lebih panjang. Anjing laut Galapagos jantan tumbuh sampai sekitar 1,5 meter dan berbobot 64 kg. Nah, sedangkan untuk betinanya itu tumbuh sampai 1,25 meter dan berbobot 27 kg. Nah, anjing laut Galapagos ini mempunyai mata yang besar untuk berburu di malam hari. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan memasuki spesies anjing laut yang tergolong sangat besar. Nah, namanya itu anjing laut gajah selatan. Anjing laut gajah selatan ini memiliki nama ilmiah Mirounga leonina. Anjing laut gajah selatan ini salah satu dari 2 spesies anjing laut gajah yang merupakan anggota terbesar dari anjing laut. Gajah laut selatan ini hidup di perairan subantartika dan Antartika, adik-adik. Gajah laut selatan ini berkembang biak di darat, tetapi menghabiskan musim dingin di perairan Antartika yang dingin, di dekat lapisan es Antartika. Nah, untuk ukurannya adik-adik, gajah laut selatan jantan ini bisa memiliki berat badan hingga hampir 4.000 kg dan dapat mencapai panjang tubuh 6 meter. Anjing laut leopard. Anjing laut leopard adalah spesies anjing laut terbesar kedua di Antartika setelah anjing laut gajah selatan. Anjing laut leopard merupakan predator terbesar di antara jenis-jenis anjing laut lainnya yang memakan berbagai macam hewan seperti penguin, krill, hingga anjing laut lainnya. Predator alami dari anjing laut leopard ini adalah paus pembunuh yang juga tinggal di Antartika. Adik-adik, anjing laut juga memiliki peranan mereka masing-masing terhadap kita manusia. Nah, salah satunya itu adalah sarana hiburan. Nah, anjing laut ini merupakan hewan liar, tetapi mereka memiliki kecerdasan dan penasaran terhadap manusia. Sehingga mereka suka mendekati manusia dan kerap meminta diberi makan ikan. Nah, kedua hal ini dianggap sebagai hiburan oleh manusia yang melihat sikap anjing laut yang sangat lucu. Selain itu, anjing laut yang berada di dalam fasilitas konservasi anjing laut juga sudah terbiasa dengan manusia di sekitarnya. Dan kerap kali, manusia akan melatih gerakan anjing laut ini yang tergolong menghibur manusia. Nah, setelah itu, anjing laut akan diberi hadiah makanan ikan dan dari pelatih. Nah,
Untuk peranan selanjutnya yaitu sebagai sumber makanan dan pakaian. Nah, anjing laut ini tergolong sebagai salah satu hewan yang paling banyak diburu manusia karena daging, kulit, dan bulunya sampai populasi anjing laut di dunia menipis dan berada di ambang-ambang kepunahan. Nah, daging dan lemak yang ada di dalam anjing laut digunakan sebagai bahan masakan. Dan kulit dan bulu dari anjing laut digunakan untuk bahan pakaian tebal untuk menghangatkan badan di suhu rendah. Nah, adik-adik, setelah kalian semua telah mempelajari tentang anjing laut, kami akan mengadakan kuis nih tentang semua yang telah kalian pelajari tentang anjing laut. Yuk, mari kita ke pertanyaan pertama. Anjing laut itu termasuk kelas apa? A. Animalia, B. Chordata, C. Mamalia, dan D. Karnivora. Nah, sudah pada dapat jawabannya? Nah, untuk pertanyaan yang benar, anjing laut adalah hewan kelas C, Mamalia, atau hewan yang menyusui. Pertanyaan selanjutnya, yang tidak termasuk ciri-ciri anjing laut adalah A. Tinggal di habitat akuatik, B. Memiliki tubuh yang cukup besar, C. Mempunyai tubuh licin, dan D. Memakan tumbuhan. Nah, sekarang saya akan memberikan jawaban yang benar. Jawaban yang benar dari pertanyaan ini adalah D. Memakan tumbuhan. Anjing laut merupakan hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Untuk pertanyaan ketiga, pertanyaannya yaitu, bagaimana cara anjing laut berkembang biak? Untuk A itu bertelur atau ovipar, B. melahirkan, vivipar, C. bertunas, dan D. bertelur dan melahirkan, atau ovovivipar. Nah, jawabannya adalah B. melahirkan atau vivipar. Kuis nomor 4. Ketika sedang berada di dekat manusia atau hewan lain, sikap apakah yang akan dilakukan oleh anjing laut? A. Penasaran dan mendekati perlahan-lahan. B. Berusaha bersembunyi. C. Mengintimidasi supaya manusia atau hewan lain menjauh. D. Tidak peduli. Jawabannya adalah A. Penasaran dan mendekati perlahan-lahan. Kuis nomor 5. Dari pilihan di bawah ini, jenis anjing laut apa yang mempunyai ukuran terkecil? A. Anjing laut Harpa, B. Anjing laut abu-abu, C. Anjing laut Galapagos, dan D. Anjing laut Gajah Selatan. Jawaban yang benar adalah C. Anjing laut Galapagos. Oke, sekian materi mengenai seluk-beluk anjing laut dari kami. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik. Terima kasih.